请大难当头。韦大人，实。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Good Day to Asken episode keempatnya. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada bagian sebelumnya. Ding Xuan yang terluka parah diselamatkan oleh Wei Zhu, tapi dia berbohong soal sebab lukanya. Ia baru sadar buku teknik pemunihan energinya telah menghilang, dibawa oleh Su Ying. Su Ying pun mempelajari buku itu dan mencapai tinju iblis banteng bertenaga gajah tingkat ke-6, lalu memberikan pelajaran kepada Niu Han Qi. Hingga dia pun mencapai tingkat ke-5, pencapaian luar biasa untuk siluman ular berusia ratusan tahun. Namun fluktuasi energi besar itu terdeteksi oleh Wei Zhu dan Dewa Gunung Batu. Ini tentu saja mengundang bahaya baru. Tiba-tiba muncullah sungai roh bercahaya hijau di belakang kuil, jalur dunia roh yang seharusnya tidak ada di Ling Ling. Ini dipenuhi oleh roh gentayangan yang terus mendekat mengancam dunia manusia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di dunia ini berlaku sebuah aturan yang tidak tertulis, tapi wajib dipatuhi oleh seluruh makhluk hidup. Jalan keabadian dan jalan manusia masing-masing punya keunggulan dan kekurangan sendiri. Makhluk abadi seperti para kultivator dan para dewa dianggap melampaui alam semesta dan bertugas memberkati seluruh makhluk hidup. Sebaliknya, manusia wajib mempersembahkan diri kepada makhluk abadi, menghormati dan mematuhi segala aturan yang ditetapkan. Posisi mereka tak lebih dari budak atau tumbal. Aturan itulah yang disebut siklus hukum langit. Sementara itu, kita diperlihatkan sosok seorang wanita dan seorang tuan muda bernama Nyonya Xinsan dan tuan muda Xiang yang baru saja melakukan pembantaian massal. Dia berkata dengan dingin kalau satu kota di kerajaan Judu sudah mereka berantas habis, semata-mata untuk memancing turunnya dewa wabah ke dunia manusia. Tujuannya jelas agar dunia manusia hancur binasa dan seluruh rakyat hidup dalam penderitaan. Kembali kepada Su Ying yang masih bersembunyi. Situasi mulai memanas ketika Dewa Gunung Batu dan Kepala Sipir Wei Zhu akhirnya bertemu langsung. Keduanya punya satu misi yang sama, menangkap Su Ying. Tapi ada perintah tegas yang berlaku untuk kedua belah pihak. Siapapun yang menemukan Su Ying lebih dahulu harus segera menghabisi nyawanya, dan jasadnya tidak boleh jatuh ke tangan pihak lain. Namun Dewa Gunung Batu justru memberikan kabar penting. Aliran sungai roh saat ini sedang mengalami perubahan drastis. Artinya mereka bertiga sedang menghadapi ancaman bencana besar. Menurutnya, bertarung satu sama lain di situasi seperti ini hanya akan merugikan semua pihak. Jadi untuk sementara lebih baik bekerjasama dulu mengatasi masalah aliran sungai roh itu. Kebetulan Su Ying yang muncul juga mengusulkan hal serupa. Akhirnya mereka bertiga sepakat melakukan gencatan senjata sementara. Di tengah kerjasama darurat itu, Wei Zhu penasaran. Bukankah Su Ying cuma seorang pemburu ular biasa? Lantas kenapa dia sampai mencuri barang dan membunuh para dewa? Su Ying menjawab dengan tegas karena para dewa dan pejabat sama sekali tidak memberi ruang hidup yang layak bagi rakyat. Mereka yang sibuk memperkaya diri sendiri. Karena itulah Denny terpaksa menghabisi nyawa para dewa dan pejabat demi mencari jalan hidupnya sendiri. Mendengar jawaban itu, Wei Zhu langsung menyimpulkan bahwa Su Ying punya sifat seliar siluman yang tidak mungkin bisa dijinakkan. Berbeda dengan Dewa Gunung Batu yang menurutnya masih bisa dikendalikan. Dewa Gunung Batu langsung menyahut sinis. Bukankah mereka berdua itu sama saja? Wei Zhu adalah pesuruh klan Juo, sementara dia sendiri cuma pesuruh penjabat alam roh. Sayangnya, obrolan mereka terpotong karena aliran sungai roh semakin lama semakin mengepung posisi mereka bertiga.
Bahkan ketika mereka naik ke atap bangunan sekalipun, kepungan itu tetap mengikuti tanpa henti. Muncul pertanyaan besar, kenapa ini semua bisa terjadi? Menurut pengetahuan Dewa Gunung Batu, perubahan drastis pada Sungai Roh biasanya menandakan telah terjadi kematian massal dalam skala besar. Dan sepertinya itu berkaitan langsung dengan pembantaian yang terjadi di kerajaan Yudo. Tiba-tiba terdengar suara lonceng yang membentuk formasi pelindung di sekitar mereka. Di bawah lonceng itu ternyata ada sebuah sumur tua, seolah-olah lonceng tersebut sedang menekan sesuatu di dalamnya. Karena penasaran, mereka bertiga mendekat untuk memeriksa. Begitu mengintip ke dalam sumur, mereka melihat sepasang mata yang langsung menghipnotis dan mengendalikan tubuh mereka bertiga secara paksa untuk menarik rantai yang mengekang sosok di dalamnya. Untungnya lonceng pelindung itu berhasil menyadarkan mereka sebelum semuanya kacau. Meski tetap saja 3 rantai sudah sempat terlepas. Belum sempat lega, terjadi guncangan hebat lagi. Saat mereka menoleh ke belakang, muncullah sosok raksasa yang begitu menyeramkan. Weichu langsung berteriak karena itu adalah Dewa Roh yang sudah hidup selama 10.000 tahun. Selain itu, levelnya ternyata jauh berada di atas mereka. Yang lebih mengejutkan, target utama Dewa Roh itu justru lonceng pelindung tersebut. Hanya dan satu genggaman tangan saja, pelindung yang dibentuk lonceng langsung hancur berkeping-keping. Akibatnya, satu-satunya benteng pertahanan mereka lenyap begitu saja. Dan mereka kini benar-benar terkepung oleh aliran Sungai Roh. Di tengah kekacauan melawan para roh yang sudah meninggoy, tangan Dewa Roh terus-menerus dihantam oleh lonceng yang masih berusaha melawan. Melihat hal itu, Suing langsung punya ide. Kalau saja dia bisa menguasai lonceng itu, mungkin dia juga bisa melepaskan Dewa Gunung Batu dan Weichu sekaligus. Tapi itu cuma sebatas pikirannya saja, karena kondisi Suing sendiri saat ini sudah terjepit parah di tengah kepungan. Ditambah lagi, Niu Yuanqi yang tadinya membantu justru tiba-tiba berubah wujud menjadi ular besar dan langsung pingsan tak sadarkan diri. Sementara itu, Dewa Roh masih terus berusaha membanting lonceng tersebut demi satu tujuan, membebaskan sosok yang terkekang di dalam sumur. Dan akhirnya dia berhasil menarik lepas seluruh rantai yang mengikatnya. Suing mulai memiliki kecurigaan bahwa perubahan aliran Sungai Roh itu bukan kejadian kebetulan. Dia yakin ada pihak yang sengaja menciptakan kematian massal demi satu alasan, membebaskan peti mati yang tersimpan di dalam sumur itu. Jika hal ini benar, kemungkinan besar sosok di dalam sumur itu adalah Dewa Wabah. Untuk saat ini, mereka bertiga sama sekali belum tahu pasti sosok sebenarnya yang tersembunyi di dalam sumur tersebut. Nasib buruk lebih dulu menimpa Weichu. Kaki kanannya terkena serangan arwah penasaran hingga mengering dan keriput total. Arwah jenis itu memang menyerap langsung esensi kehidupan targetnya. Tak berhenti di situ, Dewa Gunung Batu pun kena imbasnya. Kaki kirinya mengalami nasib serupa. Sementara itu, lonceng pelindung masih berjuang sendirian menahan sosok di dalam sumur. Meski arwah-arwah yang mengepung terus menghalangi gerakannya, pertarungan sengit teruslah berlangsung. Lonceng ini terus memberontak tanpa henti. Untungnya waktu sudah menunjukkan pagi hari. Begitu sinar matahari pagi muncul, lonceng itu langsung pergi naik ke langit. Dan seketika seluruh arwah yang mengepung mereka lenyap begitu saja. Suing hanya bisa bertanya-tanya, sebenarnya kemanakah perginya lonceng itu? Yang mengejutkan, sosok yang tadinya terkekang di dalam sumur ternyata sudah berhasil membebaskan diri. Suing melihat seorang wanita sedang duduk santuy di atas peti matinya sendiri. Kecantikannya seketika saja membuat Suing terpesona sejenak. Wanita itu bernama Qingbi. Dalam hatinya dia berkata kalau dia itu sudah tertidur selama 3.000 tahun. Tak disangka orang pertama yang dia lihat justru adalah Suing. Menariknya, Bingqi tampak seperti sudah mengenali Suing. Bahkan sempat berucap ini adalah hal yang bagus. Setelah itu dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Sementara peti matinya bergerak sendiri meninggalkan lokasi. Suing sendiri mengakui dalam hati kalau wanita itu memang cantiknya sangat luar biasa. Tapi tetap saja dia menyadari tidak mungkin dia bisa memilikinya. Sebab di matanya Qingbi tidak lebih dari sosok hantu perempuan.
Sementara itu, Dewa Gunung Batu justru merasa ketakutan luar biasa ketika merasakan aura King Bee yang begitu kuat. Tapi dia segera teringat di sini masih ada Suing yang jadi tugas utamanya untuk ditangkap. Kebetulan Wei Chu masih belum sadarkan diri. Jadi inilah kesempatan emas bagi Dewa Gunung Batu untuk bertindak sendirian. Dia memberitahu Suing bahwa kaki kirinya sudah tak bisa digunakan lagi. Jadi kalau Suing ingin melarikan diri sekarang, itu adalah pilihan terbaik, karena dia sendiri tidak akan mampu mengejarnya. Suing menjawab bahwa dia tidak akan meninggalkan temannya begitu saja. Mengingat Niu Yanqi si ular saat ini sedang pingsan tak berdaya, maka dia menerima tantangan Dewa Gunung Batu untuk bertarung. Dan saat itulah satu tinju langsung diarahkan kepadanya. Meski berhasil bertahan, Dewa Gunung Batu mengakui kekuatan Suing benar-benar di luar akal sehat. Bahkan sempat bertanya apakah dia itu benar-benar manusia biasa. Suing pun mengakui kemahiran berpedang Dewa Gunung Batu memang luar biasa. Kalau saja dia tidak mundur, mungkin sudah terluka parah. Pertarungan saling serang pun berlanjut. Tapi setiap tinju Suing benar-benar menyulitkan, membuat Dewa Gunung Batu terus-menerus terpental. Menyadari cara ini tidak akan membuatnya menang, dia pun mencoba menambahkan kecepatan gerakannya. Sayangnya itu cuma bertahan sebentar. Suing tak bisa dibodohi begitu saja. Dia tahu titik lemahnya dan langsung menendang kaki kiri Dewa Gunung Batu yang sudah terluka. Tak berhenti di situ, Suing juga berhasil merebut pedangnya dan memaksa pertarungan berlanjut dengan tangan kosong. Dalam kondisi tanpa senjata seperti itu, jelas Suing lah yang jauh lebih diuntungkan. Satu tinjunya saja sudah lebih daripada cukup untuk membuat Dewa Gunung Batu sempoyongan, sampai akhirnya terpaksa mengeluarkan wujud aslinya sebagai binatang besar. Tubuhnya membesar, membuatnya jauh lebih sulit dihajar oleh Suing. Tapi Suing juga masih memiliki cara. Dia mencoba menghantamkan tubuhnya langsung. Setelah keduanya sama-sama terpental akibat tabrakan itu, saat hendak melanjutkan pertarungan, Dewa Gunung Batu mendadak mencium kehadiran seorang Master Nuo yang sedang mendekat ke lokasi mereka. Alhasil dia memutuskan untuk mundur terlebih dahulu, sebab dengan kondisi tubuhnya yang sudah parah begini, melanjutkan pertarungan hanya akan menjadi bencana besar bagi dirinya sendiri. Nah, kalian pasti sudah menebak siapa yang datang, mengingat kemampuan khas akar pohon itu. Benar sekali, dia adalah Ding Kuan yang kini datang untuk membalas dendam kepada Suing. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.